Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah. Bagaimanakah kiat-kiat mensyukuri nikmat? Firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bahwa kita akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan. Kenikmatan yang mana? Kenikmatan yang telah kita rasakan, yang telah kita dapatkan di dunia ini. Dan kalaulah kita ingat dan kalaulah kita menghitungnya, mungkin kita tidak bisa menghitung berapa banyak kenikmatan dari Allah. Baik kenikmatan yang ada pada diri kita, kenikmatan dari keluarga, kenikmatan harta, ataupun kenikmatan yang lain. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 34, selaras dengan surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak bisa menghinggakannya. Maka pantaslah kita mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kiat-kiat mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama adalah mengingat janji Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur mengingkari nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah, yang Allah inginkan dari ayat ini adalah bahwa kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan keinginan Allah. Yaitu dipakai untuk taat kepada Allah, dipakai untuk ibadah kepada Allah, dipakai untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi juga apa yang dilarang oleh Allah. Sebagai contoh, ketika kita selesai satu kenikmatan apapun, minimal kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat dari Allah lah kita bisa menikmati apapun. Dan contoh yang terkecil yang sering kita lakukan dalam keseharian. Setelah kita makan, setelah kita minum, tenaganya itu dipakai untuk apa? Apakah dipakai untuk ibadah atau bukan? Apakah tenaga yang telah Allah berikan lewat nikmat makan dan minum kita itu, apakah dipakai untuk kebaikan ataupun keburukan? Maka di sini semakin kita bersyukur atas kenikmatan dari Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita. Kiat syukur nikmat yang kedua yaitu lihatlah orang yang di bawah kita. Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu. Ini dalam hal dunia. Dan janganlah engkau melihat orang-orang di atasmu. Tentang dunia juga. Maka ketika kita melihat orang-orang yang di bawah dan tidak melihat orang-orang yang di atas, berarti di sini dalam hadis ini kita tidak akan pernah meremehkan, mengecilkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, saat ini di bulan Ramadan, begitu banyak orang yang mereka untuk berbuka dan untuk sahur saja, mereka tidak tahu apa yang harus dimakan. Sedangkan kita, insya Allah lebih dari cukup. Untuk itu, kita sempatkan juga bahkan perbanyak dengan banyak sedekah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah, milik rezeki dari Allah itu bukan masalah banyak dan sedikitnya, tapi terletak pada kebarokahannya. Barokah itu apa?
Barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Kebarokahan akan kita dapat ketika kita dekat dengan Allah. Allah akan memberikan kebarokahan kepada apapun yang kita miliki. Jadi di sini intinya adalah ketika kita melihat yang di bawah kita, kita akan membangkitkan rasa syukur atas nikmat dari Allah. Kiat rasa syukur kita yang ketiga adalah banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzati al-maut. Perbanyaklah oleh kalian, Rasulullah itu bersabda, pemutus kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan pemutus kenikmatan? Yaitu kematian. Mengapa kematian disebut dengan pemutus kenikmatan? Sedang nikmat-nikmatnya punya harta terputus karena mati. Sedang nikmat-nikmatnya kita ini sehat terputus karena mati. Sekarang, apa kaitannya? Kaitan syukur nikmat dengan mengingat banyak kematian. Banyak mengingat mati. Kaitannya adalah bila seseorang banyak mengingat mati, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya ketenangan. Ketenangan hati dan jiwanya. Maka akan tertanam dalam dirinya adalah bahwa harta itu tidak akan pernah dibawa mati. Artinya kita akan mensyukuri milik rezeki apapun yang telah Allah berikan kepada kita dengan banyak mengingat mati. Kita harus ingat bahwa sebanyak apapun harta tidak akan pernah dibawa mati. Yang selanjutnya kiat-kiat mensyukuri nikmat. Yang keempat adalah haruslah di sini kreatif, mandiri, dan produktif dalam menghasilkan harta ataupun menyimpan harta. Sebagai contoh, siapapun juga, baik itu sebagai seorang istri yang soleha atau wanita yang soleha, yaitu haruslah di sini kreatif, mandiri, dan produktif dalam menghasilkan harta ataupun dana. Ketika siapapun juga yang memiliki keahlian, baik itu keahlian dari mengajar, dari memasak, menjahit, berjualan, atau apapun juga. Maka gunakanlah keahlian kita itu sehingga bisa menghasilkan uang ataupun harta. Apa hubungannya dengan rasa syukur? Kita sebagai seorang istri ataupun seorang wanita yang soleha bisa membantu keuangan keluarga. Di saat keuangan keluarga atau suami kita itu keuangannya, ekonominya kurang baik, maka kita bisa membantu. Maka akan timbul rasa syukur kita. Sekarang sebaliknya, bagaimana ketika seseorang itu sudah tercukupi milik rezekinya, bahkan sudah berlimpah dan banyak. Mungkin dicukupi oleh suaminya, oleh anaknya, oleh saudaranya, ataupun orang tuanya. Maka di sini pandai-pandailah untuk investasi dari harta tersebut. Bisa melalui rumah, kebun, sawah, logam mulia, atau apapun juga. Kenapa demikian? Karena akan menimbulkan rasa syukur di saat tertentu kita membutuhkan, di saat ekonomi keluarga kita sedang dalam keadaan kurang baik, kita masih punya tabungan. Untuk itu, kita sebagai seorang istri soleha ataupun seorang wanita yang soleha haruslah kreatif, mandiri, produktif dalam menghasilkan harta ataupun menyimpan harta. Dalam hal menyimpan harta ini juga akan mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Di mana ketika sepeninggal nanti kita ini akan bermanfaat untuk turunan kita. Ternyata dalam Islam itu meninggalkan turunan dalam keadaan sejahtera itu adalah lebih baik. Kemudian kiat mensyukuri nikmat yang selanjutnya adalah hindari banyak berhutang. Sebagaimana Rasulullah memberikan ataupun mengajarkan doa untuk kepada kita. Dan mungkin iwatu iman semua juga sudah menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal magromi. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal magromi. Atau
wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Sahabat ataupun seseorang bertanya, mengapa ya Rasulullah berlindung dari berhutang? Karena orang yang berhutang itu biasanya ketika dia berkata bohong atau dusta. Dan ketika dia berjanji biasanya menyelisihi. Apa hubungannya syukur nikmat dengan menghindari banyak hutang? Karena kalau orang yang banyak hutang biasanya kecil kemungkinan untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang terasa oleh dia adalah kurang dan kurang. Mengeluh dan mengeluh. Merasa kurang, merasa tidak cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu, sekiranya tidak mendesak, hindari banyak hutang. Karena akan menjadikan kita kufur nikmat. Kemudian selanjutnya, kiat-kiat syukur nikmat adalah tentu kita berdoa kepada Allah. Tanpa pertolongan dari Allah, terkadang kita hilap menjadi orang yang kufur nikmat. Bukan menjadi orang yang syukur nikmat. Doanya seperti yang sering kita panjatkan kepada Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, mengingatmu. Kemudian untuk bersyukur dan untuk beribadah yang baik. Maka di sini kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kiat-kiat syukur nikmat itu adalah ridho atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Atau qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah. Dan biasanya orang yang qanaah itu adalah tidak hanya saja milik rizkinya itu cukup untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi dia mempunyai ciri suka berbagi. Apalagi saat sekarang, di saat bulan Ramadan, kita sisihkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Di mana akan sangat berarti untuk mereka yang lapar dan haus. Kenapa di sini bahwa qanaah itu menimbulkan syukur nikmat? Bahwa orang yang qanaah itu selain dia bisa berbagi, bisa mengubah mental hati. Apa yang dimaksud dengan mental hati ini? Yang dulunya mental hatinya merasa tidak cukup atas apa yang diberikan mungkin oleh suaminya, oleh anaknya, atau milik rizki yang Allah berikan. Tapi dengan banyak sedekah mengubah mental hati bahwa milik rizki yang telah dia miliki itu cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarga, bahkan bisa bersedekah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, itulah kiat-kiat supaya kita menjadi hamba yang syukur nikmat. Saya akhiri dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku dan aku pun Allah akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kepadaku atas segala nikmat Allah. Dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Semoga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya dan dijauhkan dari kufur nikmat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah